Ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat yang lalu menjelaskan kelayakannya untuk mendapatkan segala pujian, Alhamdulillahirabbil alamin, sambil mengundang hamba-hambanya untuk mendekatkan dirinya melalui firman-Nya. Ar-Rahman Ar-Rahim kemudian menegaskan bahwa Dia adalah Raja dan penguasa hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, menegaskan yang mengandung berita gembira dan ancaman. Tentulah tidak mengherankan apabila hamba-hambanya yang menyadari penjelasan dan ajakan itu untuk datang ke hadirat-Nya, menghadap dan mengharap sambil bermohon. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kandungan surat Al-Fatihah menurut sebuah hadis dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dua, setengahnya untuknya dan setengahnya untuk hamba-Nya. Salat aku bagi dua bagian, satu bagian untukku dan satu bagian untuk hambaku, dan ku beri hambaku apa yang dimohonkannya. Diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan lain-lain dari sahabat Abu Hurairah. Yang dimaksud dengan kata sholat dalam hadis di atas adalah ayat-ayat surat Al-Fatihah. Ayat-ayat yang merupakan bagian Allah itu adalah ayat-ayat yang lalu yang membicarakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya yang tidak terbatas. Dari basmalah sampai Maliki Yaumiddin, semua ayat itu khusus untuk Allah semata. Adapun ayat ke-5 yang sedang ditafsirkan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis tersebut dinyatakan sebagai ayat bersama, di mana sebagian untuk Tuhan dan sebagiannya untuk hambanya. Yang untuk Tuhan adalah pernyataan Iyyaka na'budu, sedangkan untuk hambanya dimulai dengan permohonan wa iyyaka nasta'in sampai dengan akhir surat. Iyyaka na'budu terdiri dari dua kata, yaitu iyyaka dan na'budu. Kata na'budu biasa diterjemahkan dengan menyembah, mengabdi, dan taat. Di dalam nama Abdullah terdapat kata abdi yang diartikan sebagai hamba. Dalam kamus-kamus bahasa, abdu mempunyai sekian banyak arti. Di antaranya ada yang bertolak belakang. Kata tersebut dapat menggambarkan kekokohan, tetapi juga kelemah lembutan. Abdu dapat diartikan hamba sahaya, anak panah yang pendek dan lebar. Maka ini menggambarkan kekokohan. Juga dapat berarti tumbuhan yang memiliki aroma yang harum.
ini menggambarkan kelemah lembutan. Apabila seseorang menjadi abdu sesuatu, anggaplah sebagai abdi negara, maka ketiga arti di atas dapat merupakan sifat-sifat yang menonjol. Seorang hamba tidak memiliki sesuatu yang seseorang hamba tidak memiliki sesuatu. Apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Dia adalah anak panah yang dapat digunakan tuannya untuk tujuan yang dikehendaki, dan dia juga harus mampu memberikan aroma yang harum bagi lingkungannya. Pengabdian bukan sekedar ketaatan. Seseorang dapat saja tunduk dan taat kepada sesuatu, namun apa yang dilakukannya belum dapat dinamakan ibadah atau pengabdian. Demikian pendapat Syekh Muhammad Abduh. Pengabdian menurutnya adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Rasa yang tidak diketahui sumbernya, serta akibat adanya keyakinan bahwa dia yang kepadanya seseorang itu tunduk, memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau oleh arti dan hakikatnya. Maksimal yang dapat diketahui adalah bahwa dia menguasai seluruh jiwa raganya, namun dia berada di luar jangkauannya. Ja'far as-Shadiq menjelaskan bahwa hakikat pengabdian tercermin dalam 3 hal. 1. Si pengabdi tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai miliknya, karena yang dinamai hamba tidak memiliki sesuatu. Apa yang dimilikinya menjadi hak tuannya. Segala usaha yang berkisar pada melaksanakan apa yang diperintahkan oleh siapa yang kepadanya dia mengabdi, atau menghindari larangan-larangannya. Ketiga, tidak memastikan sesuatu untuk dilaksanakan kecuali dengan mengkaitkan dengan izin siapa yang kepadanya dia mengabdi. Dengan demikian, seseorang yang mengabdi kepada Allah dengan sepenuhnya pengabdian akan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta akan selalu ia akan selalu berkata insya Allah dalam setiap rencana dan aktivitas yang akan dilakukannya. Ia juga tidak akan segan-segan memberi apa saja pada saat kepentingan agama Tuhan menghendaki. Itulah hakikat pengabdian. Kembali pada ayat di atas, iyaka merupakan kata yang menunjuk kepada personal kedua. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didahulukannya kata iyaka atas kata na'budu dimaksud untuk memberikan penekanan terhadap bentuk dan hakikat pengabdian tersebut.
Penekanan ini mengantar kepada makna pengkhususan dalam arti hanya kepadamu kami mengabdi. Anda dapat merasakan perbedaan antara dua redaksi berikut ini. Kami mengabdi kepadamu dan hanya kepadamu kami mengabdi. Redaksi pertama, walaupun telah menyatakan bahwa pengabdian tertuju kepadanya, namun tidak tertutup kemungkinan untuk adanya pengabdian lain yang tertuju kepada pihak lain. Sedangkan redaksi kedua, yang merupakan redaksi ayat ini, menyatakan bahwa pengabdian semata-mata hanya tertuju kepada zatnya. Menyatakan bahwa pengabdian semata-mata hanya tertuju kepadanya. Dan dengan demikian tidak mungkin ada pihak lain yang ditaati, ditakuti, diyakini keagungan dan kebesarannya kecuali Dia semata. Redaksi Iyyaka na'budu dengan kata ganti orang kedua ini mengandung pula makna lain. Jika Anda berkata engkau atau kamu, maka lawan bicara Anda itu berada di hadapan Anda. Ini berbeda dengan kata ganti orang ketiga, dia atau mereka. Dia atau mereka yang ada maksud itu pada dasarnya tidak berada di hadapan Anda. Mungkin berada jauh dari jangkauan pandangan Anda. Atau paling tidak Anda kesampingkan karena pada saat berbicara itu Anda mengarah pembicaraan kepada lawan bicara Anda. Menarik untuk diamati dan dihayati bahwa sewaktu kita memuji Tuhan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pemelihara seluruh alam. Segala puji bagi Allah pemelihara seluruh alam. Pujian tersebut tidak kita sampaikan dalam bentuk kata ganti orang kedua. Kita tidak diajari untuk berkata segala puji bagimu. Jadi ada dua sikap yang diajarkan oleh ayat kedua dan ayat kelima ini. Pertama, dalam memuji seakan-akan si pemuji tidak berhadapan langsung dengan yang dipuji. Tetapi sewaktu beribadah, karena ayat ini menggunakan bentuk kata ganti orang kedua, hanya kepadamu, maka ini menunjukkan bahwa ia bagaikan berhadapan langsung dengan siapa yang kepadanya dia mengabdi. Di sini terdapat dua pelajaran penting. Pertama, kalau akan memuji, jangan memuji di hadapan yang bersangkutan. Lebih baik di belakangnya. Karena pujian dengan cara ini lebih menunjukkan kesungguhan si pemuji, tanpa sikap menjilat. Kedua, dalam mengabdi, laksanakanlah pengabdian itu dengan rasa kehadiran siapa yang kepadanya Anda mengabdi. Rasakan kehadiran ini akan menjadikan pengabdian lebih baik dan sempurna. Dalam hal ini,
Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Mengabdilah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan bila tak mampu demikian, maka yakinlah bahwa Dia hadir melihatmu." Diriwayatkan antara lain oleh Bukhari dari sahabat Umar ibnu Khattab. Dengan mengubah bentuk kata ganti ketiga, ayat-ayat yang lalu menjadi kata ganti kedua, kepadamu. Tergambar sang hamba yang mengharap itu menghadapkan wajahnya langsung kepadanya sambil mengajukan permohonan yang disampaikan sendiri secara berhadap-hadapan. Pengabdian yang dimaksud dalam ayat kelima ini tidak terbatas pada hal-hal yang diungkapkan oleh ahli hukum Islam, ahli hukum fikih, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi menyangkut segala macam aktivitas manusia yang pasif maupun yang aktif, sepanjang tujuan dari setiap gerak dan langkah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercermin dalam pernyataannya. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, bentuk-bentuk ritual keagamaan, hidup dan matiku, kesemuanya hanya untuk Allah, pemelihara alam, pemelihara seluruh alam. Al-Quran surat ke-6 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hal yang menarik pula untuk dianalisis adalah bentuk jamak yang digunakan dalam redaksi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Seperti dimaklumi oleh setiap muslim bahwa redaksi tersebut tidak boleh diubah dan wajib dibaca, khususnya dalam sholat, walaupun sholat ketika itu dilakukan sendirian. Kekamian, kebersamaan yang ditunjuk oleh ayat ini mengandung beberapa tujuan. Pertama, untuk menggambarkan bahwa ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan. Seorang muslim harus selalu merasa bersama dengan orang lain, tidak sendirian. Atau dengan kata lain, setiap muslim harus memiliki kesadaran sosial. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu selalu bersama-sama berjamaah, karena serigala hanya menerkam domba yang sendirian." Keakuan seorang muslim harus lebur secara konseptual bersama aku lainnya, sehingga setiap muslim menjadi seperti yang digambarkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Agung kekasih Allah, bagaikan satu jasad yang merasakan keluhan bila salah satu organ
merasakan penderitaan. Atau sebagaimana firman Allah mengutamakan orang lain atas diri mereka, walaupun mereka sendiri dalam kesempitan. Al-Quran 59 ayat 9. Kesadaran akan kebersamaan ini bukan terbatas antara sesama muslim atau sebangsa, tetapi mencakup seluruh manusia. Kesadaran tersebut ditanamkan dalam setiap pribadi atas dasar prinsip bahwa seluruh manusia adalah satu kesatuan. Semua kamu berasal dari Adam, sedang Adam diciptakan dari tanah. Rasa inilah yang menghasilkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga akhirnya sebagaimana dikatakan oleh sementara ahli, seseorang yang diperkaya dengan kesadaran menyangkut keterkaitannya dengan sesamanya tidak akan merasakan apapun kecuali derita umat manusia, serta tidak akan berupaya kecuali mewujudkan kesejahteraan manusia. Ia akan berkawan dengan sahabat manusia seperti pengetahuan, kesehatan, kemerdekaan, keadilan, keramahan, dan sebagainya. Dan dia akan berseteru dengan musuh manusia seperti kebodohan, penyakit, kemiskinan, prasangka, dan sebagainya. Kedua, berkaitan dengan bentuk ibadah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Ibadah hendaknya dilaksanakan secara bersama, jangan sendiri-sendiri. Karena jika Anda melakukan sendiri, maka kekurangan yang Anda lakukan langsung disoroti dan Anda sendiri yang mempertanggungjawabkannya. Tapi bila Anda melakukan bersama, bila Anda melakukan secara bersama, maka orang lain yang bersama Anda akan dapat menutupi kekurangan ibadah Anda. Dengan berjamaah, Anda bermohon kiranya kekeliruan Anda dimaafkan karena adanya hal-hal yang sempurna yang dilakukan oleh mereka yang bersama Anda itu. Jika Anda membeli buah hanya sebiji, Anda akan meliti dengan seksama. Jika Anda kekurangan barang sedikit, Anda akan membatalkan pembelian. Tetapi jika Anda membeli 1 kilo atau 2 kilo, maka ketelitian memeriksanya tidak secermat membeli sebuah kekurangan yang Anda temukan pada 1 atau 2 buah dapat Anda biarkan karena sudah cukup banyak lainnya yang baik dari kumpulan buah yang Anda beli itu. Ini bukan berarti bahwa ketelitian Allah berkurang, bukan. Dia tetap mengetahui kekurangan masing-masing, hanya saja dia mentolerir kekurangan itu karena rahmat dan kasih sayangnya serta kecintaannya kepada kebersamaan.
Seseorang yang membaca Iyyaka na'budu dengan menonjolkan kekamiannya, pada hakikatnya menanamkan ke dalam jiwanya sambil mengadu kepada Tuhan bahwa ibadah yang sedang dilakukan itu belum mencapai kesempurnaan. Sholatnya belum khusyuk, pikirannya masih melayang, sujudnya belum sempurna, bacaan-bacaannya belum dihayati, dan sebagainya. Namun demikian, ia seakan-akan berkata kepada Tuhan, mengadu, "Ya Allah, aku datang bersama yang lain. Yang lain ada yang sempurna ibadahnya. Aku gabungkan ibadahku dengan ibadah mereka, agar Engkau menerima pula ibadahku." Anda mungkin bertanya, siapakah yang dilibatkan dalam kebersamaan itu? Jawabnya adalah seluruh hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya, termasuk para nabi, para rasul, para malaikat, para syuhada, para anbiya, dan orang-orang saleh secara umum. Walhasil, si pengucap bermohon agar Allah bersikap sebagaimana orang membeli barang secara grosir dengan jumlah yang banyak, bukan eceran atau satuan. Dengan makna ini, seseorang yang mengucap kalimat tersebut akan merasakan pula kehadirannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kehadiran yang sangat kecil. Tidak berarti di hadapan kehadiran Allah yang maha besar, maha kuasa, lagi maha pemurah itu. Itu pula sebabnya sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian, dengan memperbandingkan 1:27. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Inilah pula sebabnya sehingga permohonan dalam ayat 5 ini disusul dengan permohonan Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta bantuan. Ini pula sebabnya sehingga permohonan dalam ayat ini disusul dengan permohonan Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta bantuan. Salah satu segi bantuan itu adalah menyempurnakan ibadah yang dilakukan tadi sehingga dapat diterima, bahkan mencapai tingkat yang tertinggi, yaitu tingkatan Iyyaka, hanya karena Engkau, bukan karena yang lain. Seperti diketahui, motivasi ibadah yang dilakukan oleh manusia berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Ada yang beribadah karena pamrih mencari popularitas. Ada juga dengan tujuan menghindar dari neraka. Ada pula dengan harapan mendapatkan kenikmatan surgawi. Namun, tingkat ibadah yang tertinggi adalah ibadah yang dilakukan dengan kesadaran bahwa Dia, Allah, wajar dan berhak untuk disembah. Dalam suatu hadis kursi, Allah berfirman,
Seandainya aku tidak menciptakan surga dan neraka, apakah aku tidak wajar disembah? Allah berfirman, seandainya aku tidak menciptakan surga dan neraka, apakah aku tidak wajar disembah? Jelas jawaban kita adalah wajar ya Allah. Bukankah Engkau telah melimpahkan kepada makhluk-Mu karunia di dunia ini yang tiada taranya? Makna lain yang dapat ditarik dari redaksi Iyyaka na'budu dapat terungkap setelah memahami hakikat ibadah yang dijelaskan di atas. Seperti dikemukakan, salah satu hakikat ibadah adalah menyadari bahwa apa yang berada di bawah genggaman tangan si pengabdi atau yang menjadi miliknya pada hakikatnya adalah milik zat yang kepadanya ia mengabdi. Hakikat ibadah yang dijelaskan di atas seperti dikemukakan salah satu hakikat ibadah adalah menyadari bahwa apa yang berada di bawah genggaman tangan si pengabdi atau yang menjadi miliknya pada hakikatnya adalah milik zat yang kepadanya ia mengabdi. Dalam hal ini bagi pengucap Iyyaka na'budu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, maka si pengucap dengan menghayati makna ibadah yang diucapkan itu telah menjadi diri dan segala apa yang berada dalam genggaman tangannya menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu termasuk diri si pengucap telah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tidak sedikit pun tersisa. Bukankah ia menyatakan hanya kepadamu? Ketika membicarakan ayat Maliki Yaumiddin, telah dijelaskan bahwa pemilikan Allah berbeda dengan pemilikan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai wewenang penuh untuk melakukan apa saja terhadap apa yang dimilikinya, berbeda dengan pemilikan manusia. Sebagai contoh, jika Anda memiliki seorang pembantu, maka walaupun Anda berwenang untuk memperkerjakan sesuai dengan kehendak Anda, dan dia berkewajiban untuk melaksanakan perintah atau menjauhi larangan Anda, tetapi tidak menguasai perasaan dan pikirannya. Anda tidak kuasa untuk menghentikan peredaran darah dan denyut jantungnya. Anda tidak memiliki dan menguasai apa pada saat istirahat atau hari-hari liburnya. Bahkan pemilikan terhadap makhluk tak bernyawa pun tidak sampai pada suatu tingkatan pemilikan mutlak. Jika Anda mempunyai sebuah cangkir, Anda tidak bebas untuk melempar atau memecahkannya. Karena jika Anda melakukan hal tersebut, maka paling sedikit Anda memperoleh kecaman selaku makhluk
yang harus bertanggung jawab atas segala aktivitasnya. Berbeda halnya dengan Allah, Dia dikecam atas apapun yang dilakukannya, karena pertimbangan pikiran manusia tidak dapat menjadi ukuran yang pasti terhadap perbuatannya. Dia, Tuhan, tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, sedang mereka, manusia, dituntut. Al-Quran surat ke-21 ayat 23. Nah, sewaktu Anda berkata iyyaka na'budu, maka arti pemilikan Allah yang dikemukakan di atas, pemilikan mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat, dikritik atau dikecam, telah Anda nyatakan di hadapannya. Kata di hadapannya di sini muncul sekali lagi setelah sebelumnya ia telah muncul dari penggunaan kata ganti orang kedua, iyyaka, hanya kepadamu. Kehadiran kalimat ini muncul dari kalimat na'budu. Bukankah ibadah berarti penyerahan milik? Bukankah na'budu mengandung arti kami menjadi milikmu? Apabila Anda menyebut rumah, maka yang hadir dalam benak Anda adalah suatu bangunan tempat tinggal. Tetapi bila Anda menyebut rumah milik si A, maka kali ini yang hadir bukan sekedar bangunan tersebut, tetapi juga si A yang menjadi pemiliknya. Demikian pula dengan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu yang diartikan sebagai kami milikmu, yang hadir di dalam benak ketika itu hanya kamu yang mengabdi atau yang dimiliki, tetapi juga pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kehadiran si pengabdi yang kecil dan dimiliki ini, dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar lagi agung itu dicukup oleh kalimat yang sangat singkat ini, iyyaka na'budu. Demikian kehadiran si pengabdi yang kecil dan dimiliki ini, dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar lagi maha agung itu dicakup oleh kalimat yang sangat singkat ini, iyyaka na'budu. Sebelum mengakhiri penafsiran iyyaka na'budu, perlu digarisbawahi kekeliruan sementara orang, baik disengaja maupun tidak, berkaitan dengan ayat-ayat ini dan yang semacamnya. Al-Quran, kata mereka, adalah firman-firman Allah. Jika demikian, lanjut mereka, Tuhan Anda, tentu Anda. Kami ulangi, Al-Quran, kata mereka, adalah firman-firman Allah. Jika demikian, lanjut mereka, tentu
ada Tuhan yang disembah oleh Allah. Tentu ada Tuhan yang disembah oleh Allah. Karena bukankah Dia sendiri telah menyatakan pengakuannya kepada Tuhan itu bahwa hanya kepadamu kami mengabdi. Sungguh besar dosa ucapan mereka. Sungguh besar dosa ucapan mereka. Sungguh besar dosa ucapan mereka. Bila disengaja untuk memutarbalikan hakikat kebenaran. Dan sungguh keliru mereka. Dan sungguh keliru mereka. Dan sungguh keliru mereka dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Benar bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah. Tetapi firman-firman tersebut dapat dihimpun dalam 3 kategori ditinjau dari segi pengucapan pertama kalimat-kalimatnya. Pertama, kalimat-kalimat tersebut adalah firman-firman Allah sekaligus merupakan ucapannya atau miliknya, seperti firman-Nya yang ditujukan kepada malaikat. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di bumi. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di bumi. Al-Quran ayat kedua, Al-Quran surat kedua ayat ke-30. Atau firman-firman-Nya yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Tufa. Al-Quran surat ke-20 ayat 12. Kedua, firman-firman Allah, tetapi pengucapan pertama, pemilik kalimat tersebut adalah makhluknya yang disampaikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ucapan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang ditujukan kepada sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mereka berada di dalam gua Saur Tur. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Al-Quran surat ke-9 ayat ke-40. Biasanya ayat-ayat kategori kedua ini didahului oleh qala atau yaqulu. Ketiga, firman-firman Allah yang pemiliknya adalah Allah, tetapi ia merupakan pengajaran kepada lawan bicaranya untuk ucapan seperti apa yang difirmankannya itu. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa seringkali orang mengajari anak-anak kecil yang belum pandai berbicara dengan kata atau lafal yang sebenarnya bertujuan agar sang anak menirukannya. Contoh untuk bagian ketiga ini adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Contoh untuk bagian ketiga ini adalah katakanlah aku
berlindung kepada Tuhan manusia. Al-Quran surat ke-114 ayat 1. Biasanya ayat-ayat semacam ini didahului dengan kata kul atau kulu, katakanlah. Namun ada juga yang tidak disertai dengan kata-kata tersebut apabila redaksi atau konteks ayatnya sudah cukup jelas. Ayat-ayat pada surat Al-Fatihah termasuk Iyyaka na'budu merupakan salah satu contoh dari bagian terakhir ini. Nah, jika demikian jelas sudah kekeliruan pendapat di atas, hanya kepadamu kami menyembah, adalah firman-firman Allah yang diajarkan kepada makhluk-makhluknya untuk diucapkan. Tuhan mendiktekan kepada kita kalimat-kalimat indah. Tuhan mendiktekan kepada kita kalimat-kalimat indah dan tepat yang seharusnya diucapkan pada saat menghadapnya. Maha benar Allah dan maha bijaksana. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Sambil menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyatakan Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi, atau dengan kata lain, kami adalah milikmu. Pembaca surat Al-Fatihah ini menyatakan pula wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jika Anda memohon bantuan, maka itu berarti bahwa oleh satu dan lain sebab Anda tidak dapat atau terhalang untuk meraih sesuatu yang Anda mohonkan itu, kecuali bila dibantu. Tetapi permintaan dan permohonan ini tidak berarti bahwa Anda berlepas tangan atau menyerahkan sepenuhnya kepada siapa yang Anda mintai bantuan itu, agar apa yang Anda mohonkan terpenuhi. Dengan kata lain, walau dengan permohonan bantuan, peran aktif si pemohon dalam batas-batas kemampuannya masih tetap dituntut. Dari penjelasan tentang arti isti'anah, permohonan bantuan, seperti yang dikemukakan ini, maka wa iyyaka nasta'in mengandung dua konsekuensi pokok. Pertama, bahwa si pemohon harus berperan aktif bersama dengan siapa yang kepadanya ia bermohon demi tercapainya apa yang dimohonkan. Kedua, si pemohon berjanji untuk tidak meminta bantuan kecuali kepada Allah semata-mata. Perhatikan redaksi ayat hanya kepadamu, dalam arti tidak kepada si A yang masih hidup walaupun berkuasa,
tidak pula kepada si B yang telah wafat. Walau mulia dan bertakwa, dan tentu tidak pula kepada benda-benda walau dikultuskan atau dikeramatkan, tetapi hanya kepadamu semata kami memohon bantuan. Redaksi ayat ini dihadapkan dengan sekian banyak ayat dan hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan, seperti dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Al-Quran surat kelima ayat ketiga. Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut tidak bertentangan dengan kandungan ayat kelima surat Al-Fatihah ini, yang membatasi permohonan bantuan hanya kepada Allah semata. Syekh Muhammad Abduh mengkompromikan dengan berkata bahwa ada pertolongan yang berada dalam wilayah kemampuan manusia dan ada pula yang di luar wilayah kemampuannya. Sesuatu yang berada di dalam lingkungan sebab dan akibat biasanya dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal inilah perintah tolong-menolong yang dimaksud. Tetapi apabila pertolongan yang diharapkan berada di luar wewenang makhluk, seperti pengampunan dosa, pemeliharaan dari api neraka, penyembuhan tanpa menggunakan obat, atau kemenangan dalam peperangan tanpa persiapan yang mantap dan sebagainya, maka hal yang semacam inilah yang dimaksud oleh ayat kelima surat Al-Fatihah. Penjelasan di atas perlu dirinci dan dijabarkan lebih jauh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam kehidupan ini ada yang dinamai hukum-hukum alam atau sunnatullah, yakni ketetapan-ketetapan Tuhan yang lazim berlaku dalam kehidupan nyata, seperti hukum-hukum sebab dan akibat. Manusia mengetahui sebagian dari hukum-hukum tersebut. Ambillah sebagai contoh seorang yang sakit. Ia lazimnya dapat sembuh apabila berobat dan mengikuti saran-saran dokter. Di sini seseorang dianjurkan untuk meminta pertolongan dokter. Tetapi jangan beranggapan bahwa dokter atau obat yang diminum yang menyembuhkan penyakit yang diderita itu. Tidak. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali dokter telah menyerah dalam mengobati seorang pasien, bahkan telah memperkirakan batas waktu kemampuan bertahan hidup. Namun dugaan sang dokter meleset, bahkan si pasien tak lama kemudian segar bugar. Apa arti semua itu? Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi bukan sesuatu yang lazim, bukan semacam sunatullah. Yang terjadi di sini adalah inayatullah atau pertolongan Allah. Tentang sunatullah atau hukum-hukum alam seperti hukum sebab akibat
yang disebut di atas, mungkin Anda dapat bertanya, siapakah yang mengaturnya? Siapa yang menjadikan atau mewujudkan? Apakah kesembuhan seseorang penderita disebabkan oleh obat yang diminum atau petunjuk dokter yang ditaati? Keduanya tidak. Demikian jawaban agamawan. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Al-Quran yang antara lain adalah, kalau aku sakit, maka Dia Allah yang menyembuhkanku. Al-Quran surat ke-26 ayat 80. Ilmuwan pun menjawab demikian, karena menurut mereka hukum-hukum alam tiada lain kecuali ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita melihat air mengalir menuju tempat yang rendah, matahari terbit dari timur, sembuh karena minum obat tertentu dan sebagainya. Hal tersebut lazim kita lihat dan ketahui, maka muncullah apa yang dinamai hukum-hukum alam. Tetapi jangan menduga bahwa sebab itulah yang mewujudkan akibat. Sedang para ilmuwan sendiri pun tidak tahu secara pasti faktor apa dari sekian banyak faktor yang mengantarkannya ke sana. Hakikat sebab yang diketahui hanyalah bahwa ia berbarengan dan atau terjadi sebelum adanya akibat. Tidak ada suatu bukti yang dapat menunjukkan bahwa sebab itulah yang mewujudkan akibat. Tidak ada suatu bukti yang dapat menunjukkan bahwa sebab itulah yang mewujudkan akibat. Sebaliknya, sekian banyak keberatan ilmiah yang tidak mendapat jawaban tuntas dan memutuskan menghadang pendapat yang menyatakan bahwa sebab mewujudkan akibat. Cahaya yang terlihat sebelum terdengar suara letusan meriam tidak dapat dianggap sebagai yang menjadikan letusan, kata David Hume, filosof Inggris, 1776 Masehi. Sebelumnya, Imam Ghazali 1059 sampai dengan 1111 Masehi menulis, ayam yang selalu berkokok sebelum terbit fajar, bukan ia yang menerbitkan fajar itu. Apa yang kita namakan kebetulan hari ini mungkin merupakan proses dari terjadinya suatu kebiasaan atau hukum alam. Demikian kata sementara ahli pikir. Sebuah perusahaan asuransi dapat memperkirakan berapa jumlah mobil yang tabrakan pada setiap tahun, dan perkiraan mereka tidak jauh meleset. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah lalu, namun mereka tidak dapat menentukan mobil siapa yang akan tabrakan.
Seseorang dapat menduga dan duganya bisa benar menyangkut kesembuhan yang akan diperoleh oleh seorang penderita penyakit tertentu jika ia minum obat tertentu. Namun, ia tidak dapat memastikan unsur apa yang terdapat dalam obat itu yang mengantar kepada kesembuhan. Demikian beberapa contoh yang dikemukakan ilmuwan menyangkut hakikat sebab. Kembali kita bertanya, kalau demikian, siapa yang mewujudkan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang kita butuhkan pada saat kita menuju kepada seseorang untuk meminta bantuannya? Siapa yang mewujudkan kesembuhan pada saat Anda meminta bantuan dokter? Siapa yang memberi kewenangan dalam perjuangan? Dan seterusnya. Kita menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia atau alat yang digunakan seperti obat bagi kesembuhan atau senjata untuk kemenangan, kesemuanya hanyalah pelantara. Sehingga pada akhirnya seperti kata Einstein, apa yang terjadi semuanya diwujudkan oleh sesuatu yang kekuatan yang maha dahsyat lagi maha mengetahui. Superior reasoning power, atau dalam istilah Al-Quran, Allah Al-Qawiyyu Al-Alim. Nah, kalau demikian halnya, maka menjadi sangat logis apabila ayat kelima surat Al-Fatihah ini mengajak kepada kita untuk menegaskan, dan hanya kepadamu kami memohon bantuan. Dan hanya kepadamu kami memohon bantuan. Karena walaupun kelihatannya hanya meminta bantuan kepada orang lain, namun pada hakikatnya bantuan yang kami harapkan dari mereka itu tidak dapat wujud kecuali dengan seizin-Mu jua. Ya Allah, kami meminta bantuan kepada mereka hanyalah sebagai sebab perantara yang Engkau perintahkan untuk kami tempuh. Ini berarti bahwa Anda dituntut sebelum ke dokter misalnya, untuk terlebih dahulu menghadapkan wajah dan jiwa Anda kepada Allah. Memohon kiranya Dia memberikan kemudahan kepada dokter agar dapat mendiagnosis penyakit dan memberikan obat yang sesuai. Dan harapkan pula agar obat yang diberikannya itu menjadi penyebab sehingga penyakit yang diderita dapat sembuh sebelum Anda melangkahkan kaki ke rumah teman Anda untuk meminjam sesuatu, maka hadapkanlah jiwa Anda kepada Allah. Semoga Dia memberi kemampuan kepada teman Anda yang Anda tuju untuk membantu Anda. Dan semoga Allah melunakkan hatinya sehingga ia tergugah untuk meringankan beban Anda. Dan demikian seterusnya. Kalau ternyata pada hakikatnya
apa yang menyangkut hal-hal yang secara nyata berada dalam ruang lingkup kemanusiaan, berada dalam lingkup sebab dan akibat, berada di bawah kekuasaan dan pengaruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hal-hal yang berada di luar wilayah kemampuan manusia atau di luar hukum sebab akibat, yaitu yang dinamai dengan inayatullah, tentu lebih menonjol lagi kekuasaan dan pengaturannya. Tiada alasan untuk meragukan adanya inayatullah itu, karena tak ada perbedaan antara peristiwa yang terjadi sekali dengan peristiwa yang terjadi berulang-ulang kali. Selama kita percaya bahwa Allah mewujudkannya adalah Allah, selama kita percaya bahwa yang mewujudkannya adalah Allah, selama kita percaya bahwa yang mewujudkannya adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tetapi harus diingat bahwa inayatullah itu tidak dapat terjadi atau diperoleh tanpa mengikuti cara dan petunjuk yang telah digariskan olehnya. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-125, Tuhan menegaskan hal ini ketika kaum muslimin berharap bantuan Allah yang berada di luar hukum-hukum sebab dan akibat. Mereka mengharapkan turunnya malaikat untuk mendukung mereka dalam perang Uhud. Tentu, firman-Nya adalah tentu jika kamu tabah dan bertawakal. Saya ulangi, tentu jika kamu tabah dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Tuhanmu akan menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa bila Allah mendengar seorang hamba secara tulus berkata, "Hanya kepadamu kami meminta bantuan. Hanya kepadamu kami meminta bantuan." Allah menyambut dengan firman-Nya, "Kepadaku hambaku meminta pertolongan. Kepadaku ia meminta perlindungan. Ku persaksikan kamu, wahai malaikat, bahwa pasti akan ku bantu ia dalam segala urusannya. Akan ku tolong ia dalam segala kesulitannya, serta akan ku bimbing ia pada saat-saat krisis." Saya ulangi lagi. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa bila Allah mendengar seorang hambanya secara tulus berkata, "Hanya kepadamu kami meminta bantuan." Allah akan menyambutnya dengan firman, "Kepadaku hambaku meminta pertolongan. Kepadaku ia meminta perlindungan. Ku persaksikan kamu, wahai malaikat, bahwa pasti akan ku bantu ia dalam segala urusannya. Akan ku bantu ia dalam segala urusannya, dan akan ku tolong ia dalam segala kesulitannya, serta akan ku bimbing ia pada saat-saat krisis." Apa yang dapat dilakukan guna memperoleh bantuan Allah? Bukankah seperti yang diuraikan di atas, bahwa
isti'anah menuntut adanya partisipasi aktif dari si pemohon. Cukup banyak petunjuk Allah dan Rasul-Nya yang dapat menjelaskan pernyataan di atas. Dalam kesempatan ini akan diangkat sebuah hadis dan sebuah ayat Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, antara lain Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan selalu memberi bantuan kepada seseorang selama ia memberi bantuan kepada saudaranya. Kalau demikian, bantuan Allah yang didambakan itu akan datang melalui kerjasama antar manusia. Sebagai makhluk sosial, seseorang harus sadar bahwa ia tergantung kepada pihak lain, di mana kebutuhannya tidak dapat terpenuhi melalui usahanya, usaha kelompoknya, bahkan usahanya bangsanya sendiri. Hidup hanya mungkin dan nyaman apabila dibagi dengan orang lain, sehingga masing-masing berperan serta dalam menyediakan kebutuhan bersama. Kehidupan kemasyarakatan yang sehat adalah pada saat setiap anggota menghargai anggota yang lain, betapapun terdapat perbedaan pendapat, ras, suku, atau kepercayaan dan agama. Kesemua anggota masyarakat harus menghargai aturan, kode etik, batasan, serta menawarkan cinta kasih kepada anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian, setiap orang tidak menginginkan untuk orang lain apa yang tidak diinginkan bagi dirinya. Kalau ini dapat diwujudkan, maka syarat pertama dari kehadirat bantuan ilahi telah terpenuhi. Dari Al-Quran diangkat satu ayat yang menjelaskan peranan yang harus diemban dalam rangka mendapatkan apa yang diharapkan. Al-Quran surat kedua ayat 45, dan mintalah bantuan kepada Allah melalui kesabaran dan doa. Sesungguhnya doa itu berat dipikul kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Salah satu aspek kesabaran adalah kesabaran dan ketabahan dalam melaksanakan peran yang dituntut dari si pemohon. Ketabahan dalam melaksanakan tugas atau menanggulangi problem. Tetapi kerja keras dan ketabahan saja belum cukup untuk mencapai bantuan ilahi. Masih dibutuhkan lagi sholat dan doa agar Tuhan mewujudkan apa yang diharapkan itu. Doa dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam mewujudkan harapan seseorang. Dr. Alexis Carrel, salah seorang ahli bedah Prancis 1941 Masehi yang pernah meraih hadiah Nobel dalam bidang kedokteran, menulis dalam bukunya yang berjudul La Prière, artinya doa, tentang pengalaman-pengalamannya dalam mengobati pasien. Katanya, banyak di antara mereka yang memperoleh kesembuhan dengan jalan berdoa. Menurutnya, doa adalah suatu gejala keagamaan yang paling agung bagi manusia.
karena pada saat itu jiwa manusia terbang menuju Tuhannya. Menurutnya, doa adalah suatu gejala keagamaan yang paling agung bagi manusia, karena pada saat itu jiwa manusia terbang menuju Tuhannya. Kehidupan manusia, disukai atau tidak, mengandung penderitaan, mengandung kesedihan dan kegagalan, di samping kegembiraan, prestasi, dan keberhasilan. Banyak kepedihan yang dapat dicegah melalui usaha yang sungguh-sungguh serta ketabahan dalam menanggulanginya. Tetapi walaupun demikian, beberapa kejadian tidak dapat dicegah atau dihapus walau dengan upaya apapun, kecuali dengan bantuan Allah semata. Nah, disinilah terasa betapa bermanfaatnya doa itu. Dan harus diingat bahwa kalaupun apa yang dimohonkan tidak segera tercapai, namun dengan doa tersebut seseorang telah hidup dalam suasana optimis, harapan, dan hal ini tidak lagi mempunyai dampak yang sangat baik dalam kehidupan. Seseorang yang beriman menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah. Jika ia bersaksi dengan tepat, pasti Allah akan membuka kepadanya jalan-jalan lain, meskipun jalan tersebut pada mulanya terlihat mustahil. Jalan yang kelihatannya mustahil inilah yang diperoleh melalui ketabahan dan doa. Itulah sebagian kandungan firman Allah, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu pula lah kami memohon pertolongan. Itulah sebagian kandungan firman Allah, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Cara untuk mendapatkan bantuan Allah sebagian telah dijelaskan. Tinggal lagi apakah dan bagaimanakah bentuk bantuan yang secara khusus dimohonkan dalam surat Al-Fatihah ini.